Rina adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang menjalani kehidupan yang tampak sempurna di mata orang lain. Dia tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota bersama suaminya, Arif, yang merupakan seorang profesional sukses di bidang teknologi informasi. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan memiliki rencana untuk membangun keluarga yang bahagia. Rina bekerja sebagai guru di sekolah dasar setempat, sebuah pekerjaan yang dia cintai karena dapat berinteraksi dengan anak-anak dan memberikan dampak positif dalam hidup mereka. Setiap pagi, Rina bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Arif sebelum dia berangkat kerja. Dia menyukai momen-momen sederhana ini, saat mereka duduk bersama di meja makan, berbagi cerita tentang rencana hari itu. Rina merasa bahwa cinta mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Mereka sering menghabiskan akhir pekan dengan berlibur ke tempat-tempat baru atau sekadar bersantai di rumah sambil menonton film. Hubungan Rina dengan ibunya, Ibu Sari, juga sangat dekat. Ibu Sari adalah sosok yang penuh kasih sayang dan selalu mendukung Rina dalam setiap langkah hidupnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik itu memasak di dapur atau berbagi cerita tentang kehidupan. Ibu Sari juga sering memberi nasihat bijak kepada Rina tentang cinta dan pernikahan, membuat Rina merasa bahwa dia memiliki 2 orang tua yang selalu ada untuknya, meskipun ayahnya telah meninggal beberapa tahun lalu. Namun, di balik kehidupan yang tampak sempurna ini, ada ketegangan yang mulai muncul. Rina merasakan bahwa Arif mulai berubah. Dia sering pulang larut malam dan tampak lebih tertutup. Meskipun Rina berusaha untuk tidak berpikir negatif, hatinya dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi dalam hubungan mereka atau jika Arif hanya mengalami stres akibat pekerjaan. Rina mencoba untuk tetap optimis dan percaya bahwa semua pasangan mengalami masa sulit dalam hubungan mereka. Dia memutuskan untuk lebih perhatian kepada Arif, berharap bisa mengembalikan kehangatan yang pernah ada di antara mereka. Namun, saat melihat Arif larut dalam pikirannya sendiri, Rina merasa semakin terasing. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda kecurigaan semakin jelas bagi Rina. Suatu malam, ketika dia sedang menunggu Arif pulang dari kerja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeriksa ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Dengan hati-hati, dia membuka pesan-pesan di aplikasi, chat dan menemukan beberapa pesan dari seorang wanita bernama Maya. Meskipun pesan-pesan tersebut tidak terlalu mencolok, nada manis dan akrab dalam percakapan mereka membuat hati Rina bergetar. Rina merasa bersalah karena melanggar privasi Arif, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa bersalah tersebut. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Maya adalah teman kerja biasa, tetapi benih kecurigaan sudah ditanam dalam pikirannya. Ketika Arif akhirnya pulang, Rina berusaha bersikap normal, meskipun hatinya berdebar-debar. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Rina. Dia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Arif dengan seksama. Bagaimana dia tersenyum saat menerima telepon. Atau betapa cepatnya dia mengalihkan pandangan saat Rina bertanya tentang pekerjaannya. Ketika Ibu Sari datang berkunjung ke rumah mereka pada akhir pekan itu, Rina melihat interaksi antara Arif dan ibunya dengan cara baru. Ada kedekatan yang tidak seharusnya ada antara suami dan ibu mertuanya. Suatu sore, ketika Rina melihat Arif dan Ibu Sari berbincang-bincang di taman belakang rumah mereka dengan wajah ceria dan tawa yang tulus, hatinya kembali merasakan sakit. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga biasa antara mereka. Dalam benaknya terlintas berbagai kemungkinan. Apakah ibunya juga merasakan hal yang sama? Apakah ini semua hanya imajinasinya? Rina memutuskan untuk berbicara dengan Ibu Sari tentang perasaannya. Namun saat dia mencoba membuka topik tersebut, Ibu Sari hanya tersenyum dan berkata bahwa hubungan mereka baik-baik saja dan tidak perlu dikhawatirkan. Meskipun demikian, jawaban itu tidak cukup menenangkan hati Rina. Kecurigaan terus menghantuinya hingga suatu malam ketika Arif kembali pulang larut malam tanpa memberi kabar sebelumnya. Ketika dia bertanya tentang keterlambatannya, Arif hanya menjawab dengan nada defensif bahwa dia harus menyelesaikan proyek penting di kantor. Rina merasakan ketidaknyamanan dalam suara Arif. Ada sesuatu yang disembunyikan darinya.
Dalam keadaan bingung dan putus asa mencari jawaban atas kecurigaannya, Rina mulai mencari cara untuk mendapatkan bukti konkret tentang apa yang sebenarnya terjadi antara suaminya dan ibunya. Dia tahu bahwa jalan ini bisa mengarah pada kebenaran pahit yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Hari-hari berlalu, dan Rina semakin terjebak dalam jaring kecurigaan yang menyiksanya. Dia berusaha untuk menjaga rutinitas harian, tetapi pikirannya selalu melayang kepada Arif dan Ibu Sari. Suatu sore, saat Rina pulang dari sekolah, dia melihat Arif dan Ibu Sari duduk di taman belakang rumah. Mereka tampak akrab, tertawa, dan berbagi cerita dengan penuh keceriaan. Melihat momen itu, Rina merasakan campuran emosi, cemburu, marah, dan bingung. Rina memutuskan untuk mendekat dan bergabung dengan mereka. Namun, saat dia menghampiri, Arif dan Ibu Sari tiba-tiba terdiam, seolah-olah mereka sedang membicarakan sesuatu yang rahasia. Rina berusaha untuk tidak menunjukkan ketidaknyamanan yang dirasakannya. Dia tersenyum dan bertanya tentang apa yang mereka bicarakan. Arif dengan cepat menjawab bahwa mereka hanya membahas tentang rencana liburan keluarga yang sudah lama ditunggu-tunggu. Meskipun Rina mencoba untuk bersikap santai, hatinya tidak bisa menahan rasa curiga. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara Arif dan Ibu Sari yang tidak bisa dia pahami. Dalam benaknya, muncul pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah mereka memiliki hubungan yang lebih dari sekadar ibu dan menantu? Apakah Arif benar-benar mencintainya, atau hanya berpura-pura? Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dia mulai memperhatikan setiap interaksi antara Arif dan Ibu Sari dengan seksama. Setiap kali mereka bertemu, Rina merasakan ketegangan di udara, sebuah koneksi yang tidak seharusnya ada antara suami dan ibu mertuanya. Dia merasa seperti seorang detektif dalam film thriller, mencari petunjuk di setiap sudut rumah. Suatu malam, saat Rina sedang menyiapkan makan malam, dia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Ketika dia melongok ke dalam, dia melihat Arif dan Ibu Sari duduk bersebelahan di sofa, menonton film komedi favorit mereka. Mereka terlihat sangat nyaman satu sama lain, seolah-olah dunia di luar tidak ada artinya bagi mereka. Rina merasa hatinya teriris. Dia ingin bergabung dengan mereka, tetapi merasa terasing. Ketika malam semakin larut dan Arif pergi ke kamar mandi, Rina mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Ibu Sari. Dia bertanya tentang hubungan mereka dan bagaimana perasaan ibunya terhadap Arif. Ibu Sari hanya tersenyum dan menjawab bahwa dia sangat menyayangi Arif sebagai anaknya sendiri. Namun senyuman itu tampak berbeda bagi Rina. Ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Hari-hari berlalu menjadi minggu-minggu penuh ketegangan bagi Rina. Kecurigaannya semakin menguat ketika dia menemukan bahwa Arif sering menerima telepon tanpa memberitahunya siapa yang menelepon. Setiap kali dia bertanya tentang hal itu, Arif akan menjawab dengan nada defensif atau berusaha mengalihkan perhatian Rina dengan topik lain. Suatu malam ketika Rina sedang membersihkan rumah, dia menemukan ponsel Arif tergeletak di meja tanpa pengawasan. Hatinya berdebar-debar saat dia mengambil ponsel tersebut dan membuka aplikasi pesan. Di sana, dia menemukan pesan-pesan romantis antara Arif dan Ibu Sari, pesan-pesan yang penuh ungkapan cinta dan kerinduan. Rina merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Air mata mulai mengalir di pipinya saat dia membaca kata-kata manis yang ditujukan kepada ibunya sendiri. Wanita yang seharusnya menjadi pelindungnya, bukan pengkhianat dalam hidupnya. Dalam pesan-pesan itu, Arif menyebutkan betapa ia merindukan sosok Ibu Sari ketika mereka terpisah dan bagaimana ia merasa nyaman berbagi segala hal dengannya. Rina merasa hancur dan bingung. Semua kenangan indah bersama suaminya kini terasa seperti kebohongan belaka. Dia melempar ponsel itu ke sofa dengan kemarahan yang membara dalam hati. Tidak mungkin ini nyata. Dia tidak bisa mempercayai bahwa suaminya telah berselingkuh dengan ibunya sendiri. Dengan hati yang penuh amarah dan sakit hati, Rina memutuskan untuk menghadapi mereka berdua secara langsung. Dia tahu bahwa ini adalah langkah berani, tetapi perlu dilakukan untuk mendapatkan kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika malam tiba, Rina memanggil Arif dan Ibu Sari ke ruang tamu. Suasana tegang memenuhi ruangan saat ketiganya saling memandang tanpa berkata-kata. Akhirnya, Rina mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Aku tahu tentang kalian,"
katanya dengan suara bergetar namun tegas. Aku menemukan pesan-pesan itu. Arif tampak terkejut sementara Ibu Sari hanya menundukkan kepala dengan wajah penuh penyesalan. Rina merasakan ledakan emosi, marah, sakit hati, bingung, semuanya bercampur aduk dalam dirinya. Kenapa? Kenapa? Kalian melakukan ini padaku? Tanya Rina sambil menahan air mata agar tidak jatuh. Ibu Sari akhirnya mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara lembut namun penuh penyesalan. Rina, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku jatuh cinta pada Arif karena aku merasa kesepian setelah kehilangan suamiku. Arif hanya bisa terdiam, tidak mampu memberikan alasan atau pembelaan atas tindakannya yang tak termaafkan. Saat mendengar pengakuan ibunya, hati Rina terasa semakin hancur. Ia merasa dikhianati oleh dua orang terdekat dalam hidupnya. Malam itu, setelah pengakuan pahit dari Ibu Sari, Rina merasakan dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dia duduk terdiam di sofa, sementara Arif dan Ibu Sari berdiri di hadapannya, tampak canggung dan penuh rasa bersalah. Suasana di ruang tamu begitu tegang, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Rina merasa seperti berada di tengah badai emosi yang tidak bisa dia kendalikan. Jadi, ini semua benar? Tanya Rina dengan suara bergetar. Kalian benar-benar berselingkuh? Ibu Sari menundukkan kepala, tidak mampu menatap mata putrinya. Rina, aku sangat menyesal. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Ini semua terjadi begitu cepat dan tidak terduga, katanya dengan nada penuh penyesalan. Arif, yang sejak tadi terdiam, akhirnya membuka mulutnya. Rina, aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Aku mencintaimu, tetapi ada sesuatu yang terjalin antara aku dan Ibu Sari yang sulit dijelaskan. Rina merasa hatinya semakin hancur mendengar kata-kata suaminya. Cintamu? Cinta seperti apa yang kau miliki untukku jika kau bisa jatuh cinta pada ibuku sendiri? Tanyanya dengan nada tajam. Arif terdiam, tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Rina merasa semakin marah dan terluka. Dia tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, ibunya sendiri. Bagaimana mungkin kalian melakukan ini padaku? Rina melanjutkan, air mata mengalir di pipinya. Aku selalu mempercayai kalian. Aku selalu berpikir bahwa kita adalah keluarga yang bahagia. Ibu Sari akhirnya mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara lembut. Rina, aku tahu ini sangat menyakitkan bagimu. Aku tidak pernah berniat untuk menyakiti perasaanmu. Ketika suamiku meninggal, aku merasa kesepian dan Arif ada di sana untukku. Kami berbagi banyak hal dan tanpa sadar perasaan itu tumbuh. Rina merasa seperti ditampar oleh kata-kata ibunya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ibunya akan mencari penghiburan dalam pelukan suaminya sendiri setelah kehilangan suami tercintanya. Semua nilai-nilai moral dan ikatan keluarga yang selama ini dia pegang tampak hancur dalam sekejap. Jadi kalian berdua saling mencintai? Tanya Rina dengan nada penuh kepedihan. Tidak seperti itu. Arif berusaha menjelaskan. Aku mencintaimu, Rina. Tapi ada sesuatu yang terjadi di antara kami yang tidak bisa kami kontrol. Rina merasakan kemarahan membara dalam dirinya. Dia tidak ingin mendengar alasan atau pembelaan dari mereka berdua. Aku tidak ingin mendengar lagi. Kalian telah menghancurkan hidupku. Teriaknya sebelum berlari keluar dari rumah. Dia berjalan tanpa arah di malam gelap, merasakan angin malam menyapu wajahnya yang basah oleh air mata. Rina merasa bingung dan kesepian. Dia tidak tahu kemana harus pergi atau kepada siapa harus mengadu. Semua orang yang dia percayai kini telah berkhianat. Setelah berlari keluar dari rumah, Rina menemukan dirinya duduk di bangku taman dekat rumah mereka. Malam itu terasa dingin dan sunyi. Hanya suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin yang menemani kesedihannya. Pikiran-pikiran negatif terus menghantuinya. Dia merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Rina memandangi bintang-bintang di langit malam dan merindukan masa-masa ketika hidupnya terasa sederhana dan bahagia.
Dia teringat saat-saat indah bersama Arif, momen-momen ketika mereka tertawa bersama, berbagi impian tentang masa depan, dan merencanakan keluarga mereka. Kini semua itu terasa seperti ilusi belaka. Setelah beberapa saat merenung, Rina menyadari bahwa dia harus menghadapi kenyataan pahit ini dengan keberanian. Dia tidak bisa terus-menerus melarikan diri dari masalah. Dia perlu mengambil keputusan tentang masa depannya sendiri. Keesokan harinya, Rina kembali ke rumah dengan tekad baru, meskipun hatinya masih terasa berat. Dia tahu bahwa dia harus berbicara dengan Arif dan Ibu Sari sekali lagi untuk mendapatkan kejelasan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat memasuki rumah, suasana terasa hening. Arif dan Ibu Sari tampak cemas menunggu kedatangannya. Rina melihat wajah mereka dipenuhi penyesalan dan ketakutan. Mereka tahu bahwa situasi ini telah membawa dampak besar dalam hidup mereka bertiga. Rina. Arif mulai berbicara, tetapi Rina segera mengangkat tangan tanda agar dia berhenti. Aku ingin kita berbicara tentang apa yang terjadi, kata Rina dengan tegas namun tenang. Aku perlu tahu apa rencana kalian setelah semua ini. Ibu Sari menatap putrinya dengan penuh rasa bersalah sebelum akhirnya berbicara. Rina, aku sangat menyesal atas apa yang terjadi antara aku dan Arif. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Aku hanya ingin tahu apakah kalian berdua ingin melanjutkan hubungan ini, tanya Rina langsung. Arif terlihat bingung dan gelisah saat menjawab pertanyaan itu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaanku saat ini, katanya. Ragu-ragu. Aku mencintaimu, Rina. Tetapi perasaan antara aku dan Ibu Sari juga nyata. Rina merasa hatinya semakin sakit mendengar pengakuan Arif tersebut. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah pengkhianatan ini. Aku perlu waktu untuk berpikir, kata Rina sambil menahan air mata agar tidak jatuh lagi. Aku ingin pergi dari sini untuk sementara waktu. Ibu Sari mengangguk penuh pengertian sementara Arif hanya bisa terdiam menatap putrinya dengan rasa bersalah yang mendalam. Setelah keputusan itu diambil, Rina mulai merencanakan langkah selanjutnya dalam hidupnya. Dia ingin pergi jauh dari semua kenangan pahit ini dan mencari cara untuk menemukan kembali dirinya sendiri tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang terus menghantuinya. Setelah keputusan untuk pergi dari rumah, Rina merasa ada sedikit harapan baru dalam hidupnya. Dia tahu bahwa menjauh dari Arif dan Ibu Sari adalah langkah yang perlu diambil untuk menyembuhkan luka di hatinya. Rina memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah kota kecil di pegunungan yang pernah dia kunjungi bersama Arif beberapa tahun lalu. Tempat itu penuh dengan kenangan indah, dan dia berharap bisa menemukan ketenangan dan kejelasan di sana. Rina mengemas barang-barangnya dan berangkat dengan mobilnya. Selama perjalanan, pikirannya melayang kembali ke masa-masa bahagia ketika dia dan Arif menjelajahi tempat-tempat baru, tertawa, dan berbagi impian. Namun, sekarang semua itu terasa jauh dan tidak dapat dijangkau. Dia merasa seolah-olah terjebak dalam labirin kesedihan yang tidak ada ujungnya. Setibanya di kota kecil itu, Rina disambut oleh udara segar pegunungan dan pemandangan alam yang menakjubkan. Dia menginap di sebuah penginapan kecil yang dikelola oleh pasangan tua yang ramah. Mereka menyambutnya dengan hangat dan memberikan saran tentang tempat-tempat indah yang bisa dia kunjungi di sekitar sana. Rina merasa sedikit tenang, tetapi hatinya masih terasa berat. Hari-hari berlalu, dan Rina mulai menjelajahi keindahan alam di sekitarnya. Dia berjalan-jalan di hutan, menikmati suara burung berkicau, serta merasakan ketenangan saat duduk di tepi danau. Setiap langkahnya membawa sedikit kedamaian dalam hatinya yang terluka. Rina mulai menulis jurnal tentang perasaannya, tentang rasa sakit, kehilangan, tetapi juga harapan untuk masa depan. Suatu hari, saat berjalan-jalan di pasar lokal, Rina bertemu dengan seorang seniman muda bernama Dika. Dika adalah seorang pelukis yang memiliki semangat hidup yang menular. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Rina merasa nyaman berbagi kisah hidupnya dengan Dika. Seniman itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan perspektif baru tentang cinta dan kehilangan. Kadang, kita perlu kehilangan sesuatu untuk menemukan diri kita kembali, kata Dika sambil tersenyum. Setiap pengalaman, baik atau buruk,
adalah bagian dari perjalanan kita. Kata-kata Dika membuat Rina merenung. Dia mulai menyadari bahwa meskipun hidupnya telah hancur karena pengkhianatan, dia masih memiliki kesempatan untuk membangun kembali dirinya sendiri. Dia tidak ingin terjebak dalam masa lalu. Dia ingin belajar dari pengalaman ini dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Selama beberapa minggu berikutnya, Rina terus menjelajahi kota kecil itu sambil berusaha menemukan jati dirinya kembali. Dia mulai melukis juga, meski bukan seniman, seperti Dika, tetapi melalui cat dan kanvas, dia bisa mengekspresikan perasaannya dengan cara baru. Melihat lukisan-lukisannya, Rina merasakan semangat baru dalam hidupnya. Setelah beberapa minggu menghabiskan waktu untuk diri sendiri di kota kecil itu, Rina merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi kenyataan hidupnya. Dia telah belajar banyak tentang diri sendiri, tentang kekuatan yang dimilikinya untuk bangkit dari keterpurukan. Namun, meskipun dia merasa lebih baik secara emosional, bayangan Arif dan Ibu Sari masih menghantuinya. Suatu sore, saat duduk di tepi danau, sambil melukis pemandangan indah di depannya, Rina menerima telepon dari sahabatnya, Maya. Maya memberitahunya bahwa Ibu Sari sangat khawatir tentang dirinya dan ingin berbicara langsung dengan Rina. Mendengar nama ibunya membuat hati Rina bergetar. Dia merasakan campuran rasa rindu dan kemarahan. Setelah berpikir panjang, Rina memutuskan untuk kembali ke kota asalnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menghindari kenyataan. Dia perlu menghadapi ibunya dan Arif secara langsung jika ingin benar-benar melanjutkan hidupnya. Setibanya di rumah, suasana terasa berbeda. Seolah-olah ada ketegangan yang menggantung di udara. Ibu Sari menyambutnya dengan pelukan hangat penuh, rasa syukur karena putrinya kembali pulang. Namun, Rina bisa merasakan kesedihan mendalam dalam pelukan itu. Mama sangat merindukanmu, kata Ibu Sari dengan suara bergetar. Rina hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia merasa bingung antara cinta yang masih ada untuk ibunya dan rasa sakit akibat pengkhianatan yang telah terjadi. Mereka duduk bersama di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Ibu Sari memulai pembicaraan dengan meminta maaf atas semua yang terjadi. Rina, aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu, katanya dengan nada penuh penyesalan. Aku sangat menyesal atas semuanya. Rina menatap ibunya dengan serius. Mama tahu betapa sakitnya semua ini bagiku. Bagaimana mungkin Mama bisa melakukan hal seperti itu? Tanyanya dengan suara tegas. Ibu Sari menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku tahu aku salah besar, tetapi saat itu aku merasa kesepian setelah kehilangan suamiku. Arif ada di sana untukku ketika aku membutuhkannya. Rina merasakan amarahnya mulai membara lagi, tetapi berusaha untuk tetap tenang. Itu bukan alasan untuk menghancurkan keluargaku. Aku tidak bisa mempercayai kalian lagi. Ibu Sari menundukkan kepala penuh penyesalan sementara air mata mengalir di pipinya. Aku tidak ingin kau membenciku. Aku ingin memperbaiki semuanya. Rina merasa bingung. Hatinya terbelah antara cinta kepada ibunya dan rasa sakit akibat pengkhianatan tersebut. Dia tahu bahwa meskipun mereka adalah keluarga, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah apa yang terjadi. Akhirnya Rina memutuskan untuk berbicara dengan Arif juga. Dia perlu mendapatkan penjelasan darinya tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah kepergiannya. Ketika Arif tiba di rumah setelah pulang kerja, suasana terasa tegang sekali lagi. Mereka bertiga duduk bersama di ruang tamu. Ketegangan terasa begitu nyata, seolah-olah setiap orang takut mengucapkan kata-kata yang salah. Arif. Rina memulai pembicaraan dengan suara tenang namun tegas. Aku ingin tahu apa perasaanmu sekarang setelah semuanya terjadi. Arif terlihat cemas saat menjawab pertanyaannya. Rina, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini semua, katanya pelan. Aku mencintaimu, tetapi aku juga merasa terjebak dalam situasi ini. Setelah pertemuan emosional yang penuh ketegangan antara Rina, Arif, dan Ibu Sari, suasana di rumah terasa sangat berbeda. Rina merasa terjebak dalam labirin perasaan yang rumit. Di satu sisi, dia masih mencintai Arif
dan menginginkan hubungan mereka kembali seperti semula. Di sisi lain, pengkhianatan yang dialaminya membuatnya merasa tidak mungkin untuk melanjutkan hidup seperti biasa. Hari-hari berlalu, dan Rina terus merenungkan perasaannya. Dia menghabiskan waktu di taman belakang rumah, tempat di mana dia sering bermain saat kecil. Suara burung berkicau dan angin sepoi-sepoi seolah-olah mengingatkannya pada masa-masa bahagia sebelum semua ini terjadi. Namun, setiap kali dia menutup mata, bayangan Arif dan Ibu Sari muncul, menghantuinya dengan kenangan pahit. Rina tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Dia harus mengambil keputusan yang akan menentukan masa depannya. Apakah dia akan memaafkan mereka dan berusaha membangun kembali hubungan yang telah hancur? Atau akankah dia memilih untuk pergi dan mencari kebahagiaan baru tanpa mereka? Suatu malam, Rina memutuskan untuk menulis surat kepada Arif dan Ibu Sari. Dalam surat itu, dia menuangkan semua perasaannya, rasa sakit, kemarahan, tetapi juga harapan untuk masa depan. Dia ingin mereka tahu bahwa meskipun hatinya terluka, dia masih menghargai kenangan indah yang pernah mereka bagi. Setelah semua yang terjadi, aku merasa tidak mungkin untuk melanjutkan hidup seperti biasa. Tulis Rina dalam suratnya. Aku mencintaimu, Arif, tetapi aku tidak bisa melupakan pengkhianatan ini. Dan Mama, aku merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungiku. Dia menandatangani surat itu dengan harapan bahwa kata-katanya akan membuka mata mereka tentang betapa dalamnya luka yang mereka buat. Rina kemudian memutuskan untuk memberikan surat itu kepada mereka secara langsung. Keesokan harinya, Rina mengundang Arif dan Ibu Sari ke taman belakang untuk berbicara. Ketika mereka tiba, suasana terasa tegang. Semua orang tahu bahwa momen ini akan menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Terima kasih sudah datang. Rina mulai dengan suara tenang namun tegas. Aku ingin kalian membaca surat ini. Dia memberikan surat itu kepada Arif dan Ibu Sari. Mereka membacanya dengan seksama, sementara Rina memperhatikan ekspresi wajah mereka berubah dari cemas menjadi penuh penyesalan. Setelah selesai membaca, Arif mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara bergetar, "Rina, aku sangat menyesal atas semua yang terjadi. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu." Ibu Sari menambahkan dengan penuh rasa bersalah, "Rina, aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Aku hanya berharap kita bisa kembali seperti dulu." Rina merasakan air mata menggenang di matanya saat mendengar kata-kata mereka. Namun, dia tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang telah terjadi. "Aku perlu waktu untuk berpikir," katanya dengan tegas. "Aku tidak bisa memberikan jawaban sekarang." Setelah pertemuan itu berakhir, Rina merasa sedikit lega karena telah mengungkapkan perasaannya. Namun, keputusan akhir masih menggantung di benaknya. Apakah dia akan memaafkan mereka atau memilih jalan yang berbeda? Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Rina merasa lebih tenang dan mampu melihat situasinya dari sudut pandang yang lebih objektif. Dia menyadari bahwa meskipun pengkhianatan yang dialaminya sangat menyakitkan, hidupnya tidak boleh terhenti hanya karena kesalahan orang lain. Dia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Rina memutuskan untuk mengambil langkah-langkah konkret menuju pemulihan. Dia kembali ke kota kecil tempat dia menemukan kedamaian sebelumnya dan melanjutkan hobinya melukis. Melalui seni, dia bisa mengekspresikan semua emosi yang terpendam. Rasa sakit, kehilangan, tetapi juga harapan dan kebangkitan. Selama periode ini, Rina juga mulai menjalin hubungan baru dengan Dika, seniman muda yang pernah ditemuinya di pasar lokal. Mereka sering bertukar pikiran tentang seni dan kehidupan. Dika membantu Rina melihat dunia dari perspektif baru yang lebih cerah. Meskipun Rina belum siap untuk menjalin hubungan romantis lagi sepenuhnya, kehadiran Dika memberinya semangat baru. Sementara itu, hubungan Rina dengan Ibu Sari dan Arif tetap rumit, tetapi perlahan-lahan mulai membaik. Mereka saling berkomunikasi lebih terbuka tentang perasaan masing-masing dan berusaha membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Meskipun Rina belum bisa sepenuhnya memaafkan mereka, dia merasa ada kemajuan menuju pemulihan hubungan keluarga.
Suatu hari ketika Rina sedang melukis di taman belakang rumahnya, tempat di mana semuanya dimulai, dia menerima telepon dari Ibu Sari. Ibunya ingin bertemu untuk berbicara lebih lanjut tentang masa depan keluarga mereka. Ketika bertemu di kafe lokal yang nyaman, suasana terasa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Mereka berbincang-bincang tentang kehidupan sehari-hari dan perlahan-lahan mulai membuka diri satu sama lain tentang rasa sakit yang mereka alami akibat pengkhianatan tersebut. "Rina," kata Ibu Sari dengan suara lembut tetapi tegas. "Aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu sebagai putriku, meskipun aku telah melakukan kesalahan besar." Rina merasakan air mata menggenang di matanya lagi. Tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa haru mendengar ungkapan cinta ibunya. "Aku juga mencintaimu, Mama," jawabnya sambil tersenyum lembut. Pertemuan itu menjadi titik awal bagi keduanya untuk membangun kembali hubungan mereka secara perlahan tetapi pasti. Meskipun jalan menuju pemulihan tidak mudah dan penuh tantangan, Rina merasa optimis tentang masa depan. Akhir cerita ini menggambarkan perjalanan Rina menuju kebangkitan setelah pengkhianatan yang menyakitkan. Dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum dapat menerima cinta dari orang lain lagi, baik itu dari Arif atau Ibu Sari. Dengan tekad baru dan semangat hidup yang diperbarui, Rina bersiap menghadapi segala kemungkinan di masa depan, menyadari bahwa setiap pengalaman adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang berharga.